Saudaraku, firman Tuhan kita saat ini saya ambil di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 2. Biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, sebagai dasar semua pendidikan dalam bidang ini, orang muda harus diajar bahwa hukum alam adalah hukum Allah. Kita harus mengajar kepada mereka yang bersifat ilahi seperti hukum Taurat. Hukum yang memerintah organisme tubuh kita, yang di sini dijelaskan bahwa tubuh kita telah dituliskan oleh Allah pada setiap saraf, pada otot dan serat-serat tubuh kita. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap hukum-hukum ini adalah dosa terhadap Allah kita. Karena isinya bicara tentang hukum apa yang ini tubuh kita, apa ya, kalau kita melakukan hal yang gak benar itu dosa di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita kembali melihat pelajaran kita saat ini bicara tentang hikmat. Tentu ada ada yang bertanya apa itu berhikmat. Nah, mengapa di sini kita bisa membaca dalam firman Tuhan di mana Amsal berkata bahwa hikmat membuat orang berbahagia. Nah, di sini dikatakan bahwa hikmat itu membuat kita berbahagia. Hikmat atau hikmah, kalau kita bisa dilihat dari bahasa Inggris yang artinya hikmat itu bisa dikatakan dengan wisdom, adalah pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai di sini mengenai sesuatu yang tentunya menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi. Di sini kan kita bisa lihat penilaian dan perbuatan sesuai dengan pengertian akan hikmat tersebut. Nah, saudara-saudaraku, dengan demikian di sini tentu kita ia mampu, dikatakan kan kita bicara tentang hikmat, ia mampu melihat segala sesuatu dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang positif. Bahkan di sini tentunya ia pula mampu, ini bicara hikmat, ia pula mampu bertindak positif karena pengertiannya yang benar tentang apa yang ada di hadapannya. Tentu hikmat yang ketika kita pelajaran sebelumnya bahwa hikmat itu ada kepada orang-orang yang benar. Jadi bicara tentang kalau dia pengertiannya tentang hikmat itu benar, pasti hal-hal yang benar yang dia akan lakukan. Jadi itu pengertiannya ya, saudaraku. Saudaraku, di sini dijelaskan bahwa dalam pemazmur berkata bahwa dalam kitab Mazmur itu ada firman yang berkata begini, saudaraku. Berbahagialah orang yang berhikmat, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkannya tidak dapat menyamainya. Luar biasa firman Tuhan kita saat ini dalam Mazmur dikatakan bahwa berbahagialah orang yang berhikmat. Mengapa, saudara? Pertanyaannya tentunya begini, mengapa kebahagiaannya melebihi perak, emas, dan permata? Saudaraku, jawabannya adalah karena dengan hikmat dan Tuhanlah orang keadaan yang dialaminya. Karena oleh hikmat, karena anugerah Tuhan, karena hikmat Tuhan yang menyertai dia. Jadi Tuhan, di sini kan jawabannya kan orang bertanya mengapa melebihi dengan perak dan melebihi dengan perak ya, dan emas dan permata. Jawabannya adalah karena dengan hikmat dari Tuhanlah orang dapat tetap berpikir positif dalam setiap keadaan di dalamnya. Nah, saudaraku, ketika kita kaya atau punya banyak harta yang melimpah dan banyak sekali uang dan sebagainya, ia tidak hanya menggunakannya sendiri, namun ia menggunakannya untuk memuliakan Tuhan. Di ayatnya yang ke-9 sampai 10, itu tandanya orang yang berhikmat. Tentu orang benar, dia mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan bahwa ketika ia kaya, ia tidak hanya menggunakan untuk kepentingannya diri sendiri, namun ia menggunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi dia pergunakan bukan untuk hal-hal yang gak benar, tapi ketika dia kaya, dia mempergunakan untuk hal-hal yang benar. Tentunya kemuliaan nama Tuhan, itu tandanya orang yang berhikmat.
Nah saudaraku, kita langsung lagi di dalam ayatnya yang ke-11 sampai 12 dikatakan bahwa jika ia ditegur, ia pun menyadarinya sebagai wujud bahwa Tuhan mengasihinya. Intinya saudaraku bahwa orang yang berhikmat akan mampu melihat dan memahami setiap hal yang dialaminya dengan sangat baik. Jadi ketika orang berhikmat, ketika kita mendengar sesuatu hal yang gak baik, dia tidak langsung marah, dia tidak langsung merespon negatif. Tapi firman Tuhan berkata pada saat ini bahwa ketika dia ditegur, dia menerimanya karena dia berhikmat. Saudaraku, tentunya pertanyaan begini saudaraku, maukah kita hidup berbahagia? Nah tentunya firman Tuhan diingatkan bahwa berhikmatlah. Hanya hikmatlah yang akan memampukan seseorang untuk tetap tenang, menikmati hidup, karena ia mampu melihat segala sesuatu dari sisi positif untuk membangun hidup ke arah yang lebih baik dan tetap bersama dengan Tuhannya. Oleh sebab itu mulai saat ini setelah kita meresponi akan firman Tuhan kita pada saat ini, biarlah kita memiliki hikmat. Ya karena hikmat itu berasal dari Tuhan. Tentunya hikmat itu kita untuk melakukan hal-hal yang positif demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka respon kita benar di hadapan Tuhan dan sesama kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.